Waalaikumsalam. Baik, kita mulai aja. Baik, kita mulai saja. Untuk ketertiban acara, saya minta kepada semua peserta untuk di-mute audionya, sehingga kita bisa mendengarkan dengan jelas acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir di ruang Zoom yang berbahagia ini untuk mendengarkan, menambah ilmu, menambah wawasan dari para narasumber, dan menjalin persaudaraan dengan bangsa serumpun walaupun lewat online. Semoga kita sehat dan semangat selalu. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, uswatun hasanah kita. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Yang kami hormati Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Mas Anies Baswedan, beserta Ibu. Yang kami hormati Sekjen Raisab, Bapak Datuk Marzuki dengan staf, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, Bapak Muhammad Siddiq. Yang terhormat juga kepada Mbak Fatin dari Naib Helwa Abim beserta tim, teman kerjasama kita pada acara ini. Kemudian kepada para narasumber yang berbahagia, Ibu Bapak Prof. Din Samsudin, Ibu Dr. Nuria Muhammad, Puan Faridah, dan juga kepada Ibu Ketua Umum kita, Ibu Dr. Anda Marfuah Mustafa MPD, yang pada saat ini juga sekaligus narsum. Dan tak lupa pula kepada Ibu-Ibu Majelis Pertimbangan, Ibu Sri Harti beserta anggotanya, Ibu PP Wanita Islam, Ibu Pengurus Wanita Islam Wilayah Daerah, yang namanya tak bisa kami sebut satu-satu. Dan juga kepada peserta Zoominar dari teman-teman, rekan-rekan muda dari Malaysia, Indonesia, selamat bergabung di acara berbahagia ini. Acara ini terlaksana kerjasama kami, Kopmuda Wanita Islam dengan Helwa Abim, Mbak Fatin, beserta Raisyab. Temanya adalah Perempuan Serumpun, Peran dan Kontribusinya untuk Peradaban Bangsa. Baiklah, berikut akan saya bacakan susunan acara pembukaan yang sedang berlangsung, membaca tilawah Al-Quran, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Negaraku, Mars WI, dan Mars Abim. Kemudian sambutan, sapaan dari Ketua Umum PP Wanita Islam, sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, dari Helwa Abim, dan dari Sekjen Raisab. Kemudian acara inti, seminar, dan tanya jawab. Diakhiri dengan doa penutup. Selanjutnya, baiklah kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran dari PWWI Kalimantan Barat, Ibu Hajah Zuraida dan Ibu Ismita. Kepada beliau kami persilahkan. Bu Ida, suaranya dibuka dulu, Bu Ida. Masih mute, Bu Ida. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqat
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guriah dan Ibu Isnita yang telah melantunkan ayat Al-Quran dan terjemahannya. Semoga ini menyemangati kita untuk tetap hadir di acara ini. Selanjutnya, memasuki acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, Negaraku, Mars Abim, Mars WI. Kepada Mbak Nurul, kami persilahkan. Bangsa yang
Tinggalkan Tuhan, angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengorang langkah lalui cabaran, kami tertagi berbatu. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, pamit terus ke hadapan, hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, pamit terus ke hadapan, hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa, amin terus berjasa. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam untuk menyapa peserta sebagai ucapan selamat datang. Kepada Ibu PP Wanita Islam, Ibu Dr. Adam Hajah Marfuah Mustafa MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara, tiada kita bisa menghitungnya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walaupun corona datang, tapi hikmah di balik corona ini juga luar biasa. Karena Allah selalu memberikan segala sesuatu pasti satu paket. Ada masalah, ada solusi. Jadi kita sebagai orang beriman, insya Allah kita tidak galau. Tapi kita bisa memaknai setiap peristiwa dengan rasa syukur yang teramat dalam. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minat zulumat ilan nur, ke cahaya kebenaran, cahaya semangat, cahaya pengetahuan yang luar biasa, terutama buat kita kaum perempuan. Yang kami banggakan pada kesempatan pagi hari ini telah bergabung bersama kami, bersama kita Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan. Di sela-sela kesibukannya beliau masih bisa bergabung bersama kita. Semoga Allah senantiasa membimbing beliau dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Yang kami hormati pula bersama kita sudah bergabung Bapak Muhammad Datuk Marzuki, beliau Sekjen Raisap. Beliau yang luar biasa semangat mengawal kegiatan-kegiatan dakwah Asia Pasifik yang sekarang sudah 24 negara. Di sana adalah daerah-daerah minoritas, jadi wanita Islam ikut bergabung di sana, dan pada pagi hari ini juga bergabung bersama kita. Ini ada Ketua Helwa Abim, Ketua Kop Muda ya, kalau di WI ini kan Mbak Inel Kop Mudanya, nah ini Fatin, Mbak Fatin ini adalah di Kop Mudanya.
Kemudian ada Kak Nida juga. Narasumber kita Puan Farida Muhammad juga sudah bergabung. Kemudian Ibu selanjutnya Faiz Saleh ya, Sekjen Helwa Abim juga sudah bergabung bersama kita. Ini kita nggak bisa lihat duduknya di sebelah mana. Puan Nuriyah, sehat walafiat. Beliau kayaknya juga aslinya dari Indonesia ya, Puan ya. Puan Nuriyah dari Indonesia. Tidak, saya orang Malaysia, tapi Asli, leluhur ya? saya orang Iya. Jawa. Ya, Leluhur ya, Alhamdulillah. leluhur saya. Ya, alhamdulillah ini kita insya Allah kekuatan serumpun yang kita sudah lakukan selama ini bisa terus berjaya, bisa kita laksanakan terus lewat kegiatan-kegiatan dakwah yang sudah dirintis para pendahulu kita. Alhamdulillah wanita Islam sudah bergabung bersama Raisab dari tahun 2000-an. Sudah bergabung bersama kegiatan-kegiatan Raisab. Pada hadirin yang kami banggakan, ini ibu-ibu biasanya kalau pagi begini masih ada yang di dapur. Jadi nanti menjelang agak siang itu ibu-ibu baru ramai gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Kalbar yang sudah membackup acara teknis kita. Dan yang kami mohon maaf mungkin tadi lagunya kurang nyaman didengar. Ini mungkin sinyal di daerahnya Mbak Nurul. Ini mungkin lagi kurang bagus di daerah Kampung Melayu ya Mbak Nurul ya. Nah ini mudah-mudahan ke depan selama acara kita tidak ada gangguan sinyal. Pada kesempatan pagi ini saya akan membacakan sebuah pantun. Tanam selasih dekat pematang, awan berara di senja hari. Andai Puan tidaklah datang, kurang semarak acara kami. Tidaklah batang sembarang batang, batang kaktus memang berduri. Bukanlah datang sembarang datang, datang mengundang 10 jari. Ini Prof. Din juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan kegiatan ini yang kita lakukan dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka, maka wanita Islam bersama Helwa Abim mengadakan kegiatan webinar ini untuk mengenang kembali bagaimana perempuan Indonesia juga ikut berperan dalam kemerdekaan. Seperti wanita Islam pun sebelum merdeka sudah ikut berjuang, sudah ikut mempersiapkan kemerdekaan. Bahwa wanita Islam ingin bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini segera terbentuk dengan kedaulatan yang bisa dirasakan oleh segenap bangsa dan negara. Nah, ini walaupun Indonesia sedang menuju ke sana, berdaulat, adil dan makmur, ini seperti lagu Wanita Islam. Wanita Islam itu lagunya yang terakhir, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Ini yang ingin kita capai. Walaupun untuk mencapai itu tentu saja bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai bangsa dan negara. Dan mungkin kita juga tadi mendengarkan lagu kebangsaannya Kuala Malaysia yang tidak lain hampir sama bahwa kita juga ingin menjadi negara yang berkemajuan, negara yang berdaulat ya, negara yang tidak terjajah. Kalau dulu terjajah secara fisik, nah mungkin kita sekarang masih terjajah secara ekonomi ya dan budaya. Karena generasi muda kita mungkin lebih bangga ketika dia memakai budaya-budaya luar. Mereka mungkin kurang mengenal lagi budaya-budaya nenek moyang kita.
Nah, ini mudah-mudahan tugas kita bersama untuk mengajak generasi muda untuk kembali mengenal leluhur, para leluhurnya, budaya para leluhurnya. Mungkin ini sambutan selamat datang saya, selamat datang bergabung di webinar Wanita Islam yang nanti di sesi kedua penyelenggaranya adalah teman-teman dari Helwa Abim. Insya Allah 19 September ya, kalau tidak ada perubahan jadwal, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI dan Bunda Aliyah yang selalu menyemangati dan membersamai kita, Prof. Din Samsudin, Datuk Marzuki dan jajarannya, kemudian Mas Faiz Saleh dan jajarannya, serta para narasumber yang berbahagia pada siang hari ini, dan seluruh anggota saya, Wanita Islam dari Sabang sampai yang sudah bisa bergabung. Semoga bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marfuah yang sudah menyapa kita semua. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Muhammad Siddiq, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Siddiq kami persilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW atas karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, dan petunjuk hidayah yang telah sampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, alhamdulillah, yang merupakan nikmat yang besar, yang terbesar dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan keseluruhannya. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI, Pak Dr. Anies Baswedan, Bapak Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Islam Indonesia, yang terhormat pimpinan daripada Helwa, yaitu Hal Ehwal Wanita Abim, Angkatan Dakwah Islam Malaysia, yang terhormat pimpinan Wanita Islam, dan semua yang hadir juga, begitu juga sekjen daripada Regional Islamic Dawah Council for Southeast Asia Pacific dari Brunei, Datuk Marzuki Omar, dan yang lain yang hadir semua, para dari Wanita Islam dan dari Helwa, baik dari Indonesia maupun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Pertama, tentu kita perlu dan selalu menghayati ayat Al-Quran yang telah disampaikan pada pembukaan, yang secara lengkap memberikan posisi dan persamaan kepada wanita dalam kehidupan kita ini, dalam sebagai penyumbang daripada atau penunjang kehidupan. Dikatakan dalam bahasa Arab, wanita adalah nisful akhir, sebagian daripada dua atau setengah dari satu. Dengan kata lain, tanpa ada yang setengahnya, maka satu itu tidak akan ada. Dia peran wanita sangat besar. Hadirin sekalian, kita berkumpul dalam rangka memperingati 75 tahun lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal-tanggal ini, 75 tahun yang lalu, para pemimpin kita, founding fathers, sedang sibuk-sibuknya, sedang tegang-tegangnya dan juga sedang gembira-gembiranya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui suatu musyawarah dan panitia persiapan kemerdekaan. Dan di antara yang saya bahas pada waktu itu adalah hal-hal kelembagaan negara kita ini. Alhamdulillah, dengan hati yang besar daripada umat Islam yang merupakan bagian utama dan bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan itu, merelakan untuk menerima satu konsep persamaan, yaitu Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan Undang-Undang 45. Maka dengan itu, alhamdulillah, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, itu tanggal hari Jumat 9 Ramadan, kalau tidak salah itu, di Jakarta.
yang sebenarnya hal-hal yang prinsip itu sudah disepakati. Sayangnya sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin masih mempersoalkan Pancasila yang kita sepakati itu, sehingga menimbulkan beberapa ketegangan dalam masyarakat dan beberapa reaksi dari masyarakat. Hadirin sekalian, tidak lama setelah lahirnya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 dan 8 November 1945 di Yogyakarta diadakan Kongres Umat Islam atas inisiatif daripada tokoh-tokoh dan pimpin daripada organisasi Islam yang ada waktu itu dan seluruhnya, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Bapak Dr. Sukiman, Ketua Partai Islam Indonesia, PI waktu itu, dan lain-lain semuanya, Bapak Muhammad Nasir. Ada puluhan, mungkin ratusan organisasi Islam yang mengadakan kongres di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 November melahirkan satu keputusan, yaitu mendirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi. Sebelumnya memang pernah berdiri yang namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, pada tahun sebelum kemerdekaan, tetapi itu keorganisasian yang masih belum kondusif karena kita masih dalam masa penjajahan, baik yang Belanda maupun Jepang. Tidak lama setelah lahirnya Masyumi, yang merupakan gabungan semua ormas dan partai dan apa saja yang ada di sini dalam bentuk gerakan Islam, yang sangat berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka lahir pula organisasi Muslimat Masyumi, yaitu bagian daripada yang penting, bagian penting daripada kegiatan Masyumi, karena wanita seperti dikatakan berperanan dan peran yang sangat penting dan sangat menentukan di dalam kehidupan satu bangsa dan negara. Alhamdulillah kemudian ini berjalan sampai kita mengadakan pemilihan umum, kemudian sebelumnya kita mendapat kemerdekaan penuh, pengakuan dari Belanda, dan lahir NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga merupakan hasil perjuangan bapak-bapak kita, yang waktu itu seperti diketahui Belanda meninggalkan Indonesia dengan 17 negara bagian. 16 negara bagian tambah satu wilayah di Republik Indonesia, jadi 17, yang menjadi bentuk negara waktu itu RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Bapak Muhammad Nasir, salah seorang tokoh bangsa dan ketua fraksi Masyumi di parlemen waktu itu, mengambil inisiatif menghubungi semua kepala negara yang bagian itu, meminta mereka dan bersama teman-temannya, yang lain Sri Sultan Mangkuwarjo Yogyakarta, dan izin Allah semua bersetuju mereka untuk membubarkan negara-negara kesatu, dan lahirlah NKRI, kembali kepada NKRI tanggal 3 April 1950. Dengan itu pula Bung Karno, Presiden pertama, memberikan NKRI, memberikan penghargaan kepada Pak Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri RI pertama. Alhamdulillah berjalan, pemilihan umum dilewati, kemudian sesuai dengan perkembangan politik, ada usaha-usaha untuk menjalankan pemerintahan yang menghendaki masuknya golongan komunis atau partai komunis dalam pemerintahan yang sudah terang-terangan menunjukkan pengkhianatan mereka beberapa peristiwa sebelumnya, dan itu ditentang oleh Masyumi. Karena itu Masyumi menjadi korban dan harus membubarkan dirinya pada tahun 60. Maka tidak lama setelah itu, untuk mengisi kekosongan, karena wanita Islam baginya Muslimat, Masyumi adalah bagian daripada Masyumi dan yang menghimpun semua potensi organisasi wanita Islam. Ya, perlu saya catat juga bahwa organisasi wanita Islam yang ada melekat kepada organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama tetap berjalan sebagai anggota istimewa Masyumi. Di samping Muslimat, Masyumi ada bagian wanita daripada semua organisasi yang Persis, PUI, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, NU tetap berjalan. Jadi begitulah khusus tentang Muslimat, karena Masyumi membubarkan diri, maka pada tahun 62 dia didirikanlah wanita Islam untuk mengisi kekosongan dengan bubarnya juga wanita atau Muslimat Masyumi. Alhamdulillah wanita Islam sampai sekarang berjalan. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih pada para pendiri daripada wanita Islam. Tentu saya tidak bisa menyebutkan semua, saya ingat beberapa nama, diantaranya Ibu
Ibu Aisyah Amini, sebelum beliau adalah Ibu Wali Kota Jakarta waktu itu. Samsul Rizal. Samsul Rizal, kemudian Ibu Alia di Jogja, Ibu terakhir atau bukan terakhir sekali Ibu Dr. Zahra Delia Nur, Ibu Zahra Delia Nur, kemudian ada Ibu Latut Konsina, ada Ibu Surati, ada juga Ibu Atifah dan lain sebagainya. Saya kira mengambil kesempatan itu menyatakan terima kasih pada mereka yang selama ini telah membawa wanita Islam dari dalam yang 58 tahun ini. Alhamdulillah. Kita mempunyai persamaan dengan Dewan Dakwah wanita Islam maksud saya. Dalam hal pertama, Dewan Dakwah dijadikan sebagai penerus cita-cita dakwah dari Partai Masyumi itu. Berdiri tahun 67 setelah Pak Nasir dibebaskan dari penjara, Orde Lama. Dan begitulah wanita Islam juga tidak melaksanakan salah satu kegiatan utamanya adalah kegiatan dakwah. Dakwahnya wanita Islam seperti juga dakwah yang dikonsepkan oleh Masyumi dan Dewan Dakwah adalah dakwah yang komprehensif, bukannya tabligh dalam kata penyampaian atau qauliyah, tapi juga dakwah bilisanil hal. Maka kita menyaksikan berbagai kegiatan wanita Islam, terutama dengan bidang pendidikan, telah mendirikan puluhan bahkan mungkin ratusan PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Kalau di Malaysia itu dikenal dengan nama Tadika, di Malaysia itu Tadika, Taman Pendidikan Kanak-kanak. Ada perguruan tingginya juga Pak Sidik. Perguruan tinggi. Sudah punya Ya, perguruan tinggi ya. saya ingin sampaikan karena dari mulai Tadika sampai beberapa negara, inisiatif daripada wanita Islam, resmi atau tidak resmi wanita Islam, kami mendirikan berbagai sekolah juga, dan itu yang perlu dihimpun saya kira, diorganisir sehingga merupakan satu pendidikan linear sampai perguruan tinggi. Kita doakan kegiatan dan sumbangan buat wanita Islam yang pendidikan ini berjalan terus. Karena ini adalah pendidikan sumbangan sangat besar, karena inilah sumbangan pendidikan yang komprehensif, yang juga mengambil kira jiwa dan roh secara psikologis daripada pendidikan yang selama ini kita lihat kurang menjadi perhatian. Lalu Bung Karno sendiri mengatakan bahwa pendidikan karakter yang agak diabaikan saya itu adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari pendidikan bangsa, dan pendidikan karakter bagi kita harus jelas tuntunannya dan produknya. Di samping itu, wanita Islam juga kita lihat telah banyak melakukan kegiatan di bidang ekonomi dengan mendirikan Badan Baitul Mal wa Tamwil, antara lain dengan bantuan Islamic Development Bank yang waktu itu saya ada di sana, memberikan pelatihan dan beberapa fasilitas yang memungkinkan mendirikan awal-awal BMT. BMT ini insya Allah juga diteruskan, dan juga kegiatan wanita Islam tidak dapat diabaikan dalam bidang kemanusiaan. Setiap ada kegiatan bencana yang di negeri kita yang sudah sangat biasa, karena kita dikatakan oleh orang Barat, we are sitting on the ring of fire. Jadi sering ada terjadi gempa ataupun longsor ataupun tsunami, wanita Islam kita lihat selalu ada di depan. Wanita Islam juga bergabung ke dalam Raisab, tadi disebut oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Ibu Marfuah. Bukan tahun 2000-an Bu, sejak tahun 1980-an. Sejak berdiri Raisab, wanita Islam sudah menjadi anggota, yaitu 6 daripada anggota Raisab. 6 anggota Raisab di Indonesia itu adalah Dewan Dakwah, wanita Islam, Muhammadiyah, HMI, kemudian PI dan PT. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pimpinan Regional Islamic Dakwah Council, Pak Haji Marzuki di sini. Hanya saya ingin sedikit mencatat bahwa setelah dihilangkannya atau dilewatkannya pertemuan tahunan Exco, kita merasa agak lama, 2 tahun sekali baru bertemu, rasanya agak lama. Kemudian setelah pengalaman ini dapat dibicarakan kembali, barangkali perlu adakan pertemuan Exco tiap-tiap tahun sehingga kita bisa bertemu setahun sekali. Tidak 2 tahun seperti sekarang yang rasanya kelamaan. Dan Alhamdulillah juga saya mencatat kegiatan Islam secara internasional melalui jalur Rise Up telah memberikan pelatihan kepada putri-putri dari Fiji untuk menjahit dan sebagainya, dan kesempatan ini, fasilitas ini masih dapat
terus diberikan oleh wanita Islam kepada organisasi wanita Islam yang lain menjadi anggota RISAP. Karena itu kita sangat menghargai dan bersyukur atas kehadiran RISAP. Kita mendoakan seterusnya supaya terus mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan kemudahan, dan tunjukan hidayahnya tentu dengan kerja keras daripada pengurus wanita Islam yang sekarang ini. Kita sangat juga mencatat kesuksesan mereka. Kemudian Allah terus menolong dan memberikan taufik hidayahnya, dan juga tidak lepas dari bantuan pihak-pihak pemerintah dan sebagainya. Terakhir mungkin tidak dapat kita abaikan partisipasi wanita Islam di kegiatan-kegiatan nasional, baik melalui Majlis Ulama Indonesia maupun Dewan Pertimbangan MUI. Wanita Islam selalu hadir di bawah di atas pimpinannya, dan berbagai kekuatan aliansi dan koalisi umat dan bangsa untuk kebaikan bangsa negara kita ini, untuk kejayaan Hizbul Islam wal Muslimin, dan untuk kejayaan negara Republik Indonesia, negara NKRI. Saya kira begitu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian Allah memberikan taufik hidayahnya kepada pimpinan dan pengurus, dan dapat terus mengembangkan kegiatannya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, terutama kerjasama yang saya katakan tadi itu dengan melalui RISAP, dan juga ada juga saya catat beberapa kegiatan daripada wanita Islam di luar jalur RISAP. Kiranya sekian, dan terima kasih atas kesempatan ini, dan kita siap dari Dewan Dakwah untuk terus menjadi kerjasama baik di bidang perzakatan, pewakafan dan sebagainya, yang mungkin ada di sana sini pengalaman yang lebih daripada wanita Islam, tapi juga saya yakin wanita Islam juga dapat belajar dari berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Selanjutnya kita masuk ke sambutan yang berikutnya. Kita minta kepada Naib Helwa Abim, Mbak Fatin Nur Majlinda Nurdin untuk menyampaikan, menyapa kita semua. Mbak Fatin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, penaraju acara kita, Ibu Nailus Saadah, atau lebih mesra dipanggil Ibu Inel. Yang dihormati Bapa Anis Rashid Baswedan, Gubernur DKI. Betul DKI merangkap keynote speaker kita pada seminar kali ini. Yang berusaha Datuk Muhammad Marzuki, Setiausaha Agung Regional Islamic Dakwah Council of Southeast Asia and the Pacific RISAP. Yang berbahagia Bapak Muhammad Siddiq, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Yang berusaha Hajah Marfuah Mustafa, Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam. Yang juga bergabung bersama kita hari ini Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia, Saudara Fazril Saleh. Seterusnya para panelis, narasumber kita daripada Indonesia, Prof. Din Syamsuddin, dan juga dari Malaysia, Dr. Noriah dan Puan Faridah. Dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian yang bersama kita melalui platform Zoom ini, dan kita juga ada buat secara live di YouTube dan juga FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir pertama sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran, Alhamdulillah, seperti mana disebutkan oleh semua, dengan keizinan Allah kita dapat bersama-sama pagi ini di Zoominar Regional Indonesia Malaysia. Saya fikir dalam kita menghadapi cabaran COVID-19 yang nampaknya macam negatif, membatasi kita, tapi teknologi membantu untuk mengatasi semua ni dan mendekatkan kita yang terpisahlah di benua daratan lautan ni, kita dapat dihubungkan melalui teknologi. Saya fikir saya bersama Ibu Inel sebelum ni telah lama berbincang, saya rasa hampir setahun dua ini berbincang untuk mengadakan seminar seperti ini. Tapi saya fikir banyaklah halangan kerja dan sebagainya, usaha ni tertangguh. Tapi apa yang disebut oleh Hajah Marfuah tadi, hikmah COVID menyatukan kita, menjadikan perancangan ni realiti. Alhamdulillah kita dapat bersama pagi ni di Zoominar kali ini. Alhamdulillah. Saya mewakili Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia. Hal Ehwal Wanita adalah sebahagian daripada ABIM yang menguruskan agenda-agenda wanita, keluarga dan masyarakat. Kami sangat berbesar hatilah untuk bersama-sama diberi peluang untuk bersama dengan
wanita Islam dalam penganjuran seminar kali ini. Saya fikir ramai daripada anggota-anggota wanita Islam bertungkus lumus untuk realisasikan, menjayakan seminar kali ini dengan bacaan doa, bacaan Quran dan sebagainya. Saya fikir ini satu semangat yang kami belajarlah sebagai belia wanita Islam. Kami di sini ada satu ungkapan yang biasa kita sebut, hamasatu syabab fi hikmati syuyukh. Maksudnya semangat orang muda ni kita gabungkan dengan hikmah orang tua ataupun orang lebih senior yang menjadi satu yang boleh kita manfaatkan bersamalah. Saya juga mewakili penganjur mengalukan kehadiran semua peserta seminar kali ini dan berterima kasih atas partisipasi semua dalam seminar kali ini. Dan saya fikir saya juga patut mengucapkan terima kasih kepada Bapa Anis kerana sudi meluangkan masa untuk bergabung bersama kita di seminar kali ini. Saya fikir kehadiran bapa ni memberi makna yang besar lah kepada semua yang hadir di sini. Ramai kalau di Malaysia tu tengok nama Bapa Anis, satu yang menarik yang untuk hadir dan mendengar apa yang akan dikongsi oleh Bapa Anis dan semua yang panelis kita pada hari inilah. Dan juga kehadiran semua hadirin ni mencerminkanlah iltizam, kesungguhan dan kesediaan kita yang tinggi untuk sama-sama memaknai apa yang kita garapkan hari inilah berkaitan dengan erti kemerdekaan. Dan yang kedua, memaknai peranan perempuan itu sendiri yang menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Saya fikir apa tema yang diangkat oleh seminar kali ini yang disebut oleh Ibu Inel dan juga Hajah Marfuah adalah berkaitan dengan perempuan serumpun. Kita sebagai perempuan serumpun ini peran dan kontribusi untuk peradaban bangsa. Bila kita berbicara lah kan tentang wanita, bangsa dan peradaban ni, saya ingat kepada ada ungkapan yang menyatakan ibu adalah sekolah pertama kehidupan. Saya fikir ramai dekat sini yang ibu-ibu dan wanita adalah guru pertama masyarakat. So ungkapan ini jelas menunjukkan wanita ni memainkan peranan yang sangat signifikan dalam permulaan pembinaan bangsa itu sendiri, iaitu pembinaan individu dan masyarakat. Saya fikir sejarah juga telah banyak menunjukkan bagaimana seorang wanita mampu melahirkan generasi yang baik bukan sahaja kepada keluarga tapi juga kepada masyarakat dan negara. Saya fikir inilah apa yang akan dikupas oleh para panelis narasumber kita pada pagi ini, memahami siapa itu wanita, peranan, sumbangan yang telah dilakukan sejak daripada dulu, kini dan akan datang. Banyak juga disebut oleh Pak Siddiq tadi tentang sumbangan masyumi, wanita Islam dan lain-lain yang terkait dengan wanita yang juga sebahagian daripada masyarakat yang disebutkan tadi tu. Dan saya suka untuk menyatakan bahawa cadangan kita mengadakan seminar Regional Indonesia Malaysia ni adalah bersempena juga dengan bulan kemerdekaan, dan Malaysia dan Indonesia meraihkan kemerdekaan ni pada bulan yang sama, iaitu bulan Ogos kan, pada bulan sekarang. Dan kalau di Indonesia disebut Agustus, betul Agustus lah, kalau kita disebut Ogos. Kalau Ogos ni adalah bulan kemerdekaan, dan kalau di Malaysia kita tahun ini adalah pada 63 tahun merdeka. Pada 31 Ogos kita akan menyambut 63 tahun merdeka. Dan jika kita menelusuri sejarah kemerdekaan, saya fikir semua orang meyakini bahawa lelaki dan perempuan telah menyumbang kepada perjuangan kemerdekaan dan kebebasan. Seperti yang Pak Siddiq sebut juga, banyak sumbangan diberikan. Namun begitu, saya setiap hari melihat tokoh wanita tu kurang diangkat dan dikenali. Kalau di Malaysia juga kurang dikenali. Selalunya kita akan sebut tokoh-tokoh itu adalah dari lelaki, tapi wanita ini kurang. Mungkin ada satu dua, tapi mungkin ada lagi yang tidak dikaji, tidak diangkat dan sebagainya. Jadi saya fikir seminar kali ini menjadi platform yang baik untuk mengetengahkan tokoh-tokoh dan sumbangan wanita ini kepada masyarakat yang akan dikongsikan oleh para panelis kita pada hari ini. Saya suka bila bercerita tentang kemerdekaan ini, saya suka untuk berkongsi apa yang dinyatakan oleh guru kami. Guru kami juga mungkin dikenali ramai, Datuk Dr. Siddiq Fadil. Beliau menyatakan agenda besar dalam mengisi kemerdekaan adalah pemerkasaan bangsa ataupun pemberdayaan bangsa. Jadi timbul persoalan bagaimana membentuk bangsa yang kuat. Dan di sini disebut ia adalah melalui self-reform ataupun pembaharuan diri. Dan pembaharuan diri yang bagaimana? Berdasarkan islah dan pembaharuan keagamaan.
Jadi persoalan timbul kemudian, kenapa agama yang kita angkat? Kerana kita meyakini, saya rasa setiap dari kita meyakini bahawa agama adalah sumber kekuatan kepada kita dalam banyak aspek kehidupan, sama ada peribadi kita, kehidupan, keluarga, sosial, bangsa dan negara, politik dan sebagainya, kita pasti akan berbalik kepada agama. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pembaharuan keagamaan? Ia bukanlah satu agama yang baru, tapi yang dimaksudkan dengan pembaharuan keagamaan ialah meningkatkan dan menyegarkan kefahaman dan penghayatan keagamaan. Jadi kita semua bagi membangunkan, mengisi kemerdekaan, membina bangsa sebagai belia, saya fikir bagi golongan senior, peristiwa kemerdekaan itu mungkin dirasai, dijalani semasa muda, tapi bagi kami yang belia didengar dan dibaca. Mungkin penghayatan itu berbeza. Jadi saya fikir pembaharuan keagamaan ini adalah dengan memperbaharui dan mempertebuhkan kefahaman serta penghayatan kita terhadap agama. Dan dalam banyak hal saya melihat apa yang telah dilakukan oleh Helwa dan lain-lain organisasi Islam, Islam wanita khususnya, ada dua fokus utama yang sering diberi penegasan khususnya di dalam ABIM. Dan ABIM juga ada rangkaian wadah PKPIM, kita ada golongan mahasiswa, golongan belia dan golongan senior. PKPIM, ABIM, wadah. Ada dua perkara yang sering diberi penegasan, iaitu pertama ialah dengan pembinaan jati diri Muslim yang sebenar. Saya fikir ini yang sering dilakukanlah. Dan yang kedua adalah pemindahan nilai. Bagaimana kita membawa nilai-nilai agama Islam yang sebenar untuk diamalkan dan dibawa oleh generasi yang seterusnya lah. Dan saya fikir ini adalah apa yang telah dilakukan oleh banyak senior-senior dan pejuang kita sebelum ini. InsyaAllah akan dikongsi bersama oleh sahabat saya nanti dalam sesi yang seterusnya. Alhamdulillah, untuk makluman hadirin semua, ABIM baru sahaja menyambut ulang tahun yang ke-49 pada 6 Ogos yang lepas. Jadi sejarah ABIM juga menunjukkan partisipasi wanita sejak daripada awal penubuhan iaitu 1971, di mana Helwa ABIM, semua anggota Helwa ABIM telah bersama-sama menyumbang idea, tenaga, jasa dalam pengembangan dan pengamalan Islam sebagai way of life. Kita semasa itu ada satu tagline iaitu way of life, bagaimana Islam is a way of life. Khususnya dalam isu wanita, keluarga dan masyarakat, isu pemakaian hijab dan sebagainya. Saya suka juga untuk memetik kata-kata daripada mantan Ketua Helwa ABIM yang ketiga, Dr. Siti Zalika. Beliau menyatakan bahawa sepanjang sejarah, peranan yang dimainkan oleh wanita ni ada dalam dua bentuk. Yang pertama, wanita secara peribadi menjadi pelopor kepada satu perubahan. Dan yang kedua, wanita secara kolektif bertindak merubah suasana. Jadi saya fikir perubahan ni sama ada ia dilakukan oleh individu ataupun tokoh, atau ia dilakukan secara kolektif dan organisasi harus dihargai, diteliti dan diteladani lah, sentiasa dinyatakan, diberitahu, disebarluaskan untuk kita fahami. Dan episod-episod ini insyaAllah akan dikongsi oleh sahabat saya Puan Faridah dalam sesi pembentangan nanti. Perjuangan-perjuangan ini akan terus kita gali dan kita sesuaikan penyampaian dia dengan peredaran masa dan zaman. Alhamdulillah hadirin hadirat sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semua yang bersama pada sesi kali ini. Saya sangat berbesar hatilah sebagai wakil ABIM, belia, Helwa wanita dapat sama-sama bergabung dengan wanita Islam yang punya sejarah yang tadi telah disebutkan oleh Pak Siddiq, sangat menginspirasikan dan kita boleh belajar bersama-sama dalam banyak hal. Dan saya mengharapkan juga Zoominar kali ini memanfaatkan kita semua dan objektif Zoominar kita ni tercapai. Sebelum saya mengakhiri ucapan ni, saya menyerulah seperti apa yang disebut oleh Hajah Marfuah untuk semua pada hari ini sama-sama hadir ke siri kedua kita. Kalau hari ini kita bersempena dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, InsyaAllah nanti pada 19 September adalah bersempena dengan dua event besar di Malaysia lah. Itu pertama adalah Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos dan juga 16 September iaitu Hari Malaysia, Gabungan Semenanjung dan Borneo. Jadi kita akan adakan siri kedua pada 19 September itu pada hari Sabtu lah. Dan saya akhiri izinkan saya untuk mengakhiri ucapan ini. Kalau Ibu Marfuah ada dua rangkap pantun, saya ada satu rangkap sajalah.
satu rangkap pantun tu, mendidik mengasuh tak pernah jemu, begitulah sifat wanita berjasa. Baliklah tuan membawa ilmu demi membangun negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Inel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi pantun yang wabarakatuh. cantiknya Mbak Fatin. Selanjutnya kita minta kepada Sekjen Raisap Bapak Datuk Muhammad Marzuki Umar untuk menyapa kita semua. Silakan Pak Datuk. Kalau Datuk saja, Nel. Kalau Bapak. Kebiasaan ya, Nel. Kita ya, Nel. Belum ya, Datuk? Sudah. Oke, clear. Silakan Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Datuk, ininya belum keluar videonya, belum di-open. Videonya, oke. Belum ya? Suaranya sudah, videonya belum dibuka. Open video, start video. Oke. Oke, iya. Saya ulang ya, Bu. Silakan. Ya, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat serumpun, dan salam kemerdekaan kepada semua warga Indonesia yang dikasihi sekalian. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Hajah pengurusi majlis yang kita hormati, yang berhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang berbahagia adik saya Hajah Ibu Marfuah Mustafa, Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam Indonesia, sahabat saya Bapak Muhammad Siddiq, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan seterusnya Puan Fatin Nur Majdina Nurdin, Wakil Helwa Abim, barisan narasumber, dan moderator. Saya ingin untuk permulaan ini membalas pantun Ibu Marfuah, kalau diizinkan, Bu. Silahkan, Datuk. Kalau Dan hendak Datuk. pergi ke Muara, singgah sebentar di tengah kota, satu irama, satu suara, maju ke depan wanita kita, insyaAllah. Amin. Pada pagi ini, alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur kehadirat Allah kerana diberi kesempatan dan dilepangkan dada olehnya dan dapat bersama-sama merealisasikan Majlis Zuminar Regional Indonesia-Malaysia bersempena Hari Kemerdekaan Indonesia yang berteraskan perempuan serumpun, peran dan kontribusinya untuk peradaban bangsa. Saya bagi pihak Raizap juga amat berterima kasih dan berbesar hati kerana sekali lagi dapat bekerjasama dengan wanita Islam Indonesia dalam menjayakan program ini. Wanita Islam yang merupakan salah satu persatuan yang mewakili Indonesia merupakan ahli Raisap dari awal 80-an lagi yang telah dikatakan oleh Pak Siddiq tadi. Dan telah sekian lama berganding bahu dalam menjayakan pelbagai program dakwah Islamiah khususnya wanita.
diharapkan, Raisab mengharapkan hubungan baik ini akan dapat diteruskan, insya-Allah. Saya ingin memberi selayang pandang perihal Raisab. Raisab merupakan sebuah agensi bukan kerajaan yang ditubuhkan pada 11 November 1980 hasil buah pemikiran yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau telah diangkat sebagai Presiden Raisab yang pertama untuk membantu minoriti Muslim di serantau Asia Tenggara dan Pasifik. Raisab adalah singkatan nama Regional Islamic Dawah Council of Southeast Asia and the Pacific, atau dalam bahasa Majlis Dakwah Islamiah Rantau Asia Tenggara dan Pasifik. Legasi ini telah diteruskan oleh Tuan Yang Terutama Tun Pihin Seri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud yang di-Pertua Negeri Sarawak sebagai Presiden Raisab hinggalah ke hari ini. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, Raisab dianggotai sebanyak 24 negara dan terdiri daripada 50 buah pertubuhan Islam di peringkat regional. Pertubuhan Raisab disokong oleh ahli-ahli exco yang dipilih di kalangan negara-negara anggota Raisab. Salah satu objektif Raisab ialah menyusun dan menjalankan program-program Islamiah khusus untuk wanita. Justru selama 40 tahun usia penubuhannya, Raisab telah menjalankan pelbagai program yang khusus untuk membantu wanita berkongsi idea dalam usaha untuk memperkasakan diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkesan, efisien dan efektif, insya-Allah. Dalam struktur Raisab, ya, para hadirin sekalian, adalah wajib untuk seorang wanita dipilih, bukan dilantik, ya, dipilih sebagai salah seorang naib presiden dalam perhimpunan perwakilan Raisab yang kita adakan 2 tahun sekali. Naib Presiden Raisab sekarang ialah Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Tun Taib, yang juga seorang timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah beliau akan memberi sokongan yang padu kepada wanita rantau Asia dan Pasifik. Di antara program Raisab adalah Forum Wanita, Bengkel Pemekasaan Muslimah, serta kursus muslimah antarabangsa yang telah melibatkan peserta-peserta wanita dari serantau Asia Tenggara dan Pasifik. Program wanita ini telah dianjurkan sama ada di dalam negara masing-masing dan juga di peringkat antarabangsa. Raisab menerima kerjasama yang baik daripada pertubuhan wanita di dalam dan luar negara. Alhamdulillah. Program-program wanita dianjurkan oleh Rise Up lebih fokus kepada isu-isu kekeluargaan, hak-hak wanita, kesihatan wanita, pendidikan awal kanak-kanak dan lain-lain.
Tidak dilupakan juga program-program asas Islam. Kita anjurkan kepada wanita minoriti Muslim dari negara-negara terpencil di kepulauan Pasifik seperti Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, New Caledonia dan lain-lain. Sidang hadirin yang saya hormati, walaupun majlis ini dibuat serba ringkas melalui aplikasi Zoom dan tanpa dapat berkumpul secara fizikal seperti tahun-tahun sudah akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia, saya yakin bahawa semangat kemerdekaan yang ada pada tuan-tuan semua tetap berkubar-kubar demi agama, bangsa dan tanah air. Kita semua sedia maklum bahawa sambutan bulan kemerdekaan Indonesia dan Malaysia jatuh pada bulan yang sama, iaitu bulan Ogos ataupun Agustus dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sehingga kini Indonesia telah pun mencapai kemerdekaannya selama 75 tahun, iaitu sejak 17 Ogos 1945. Dan pada 31 Ogos 2020 ini, Malaysia pula bakal menyambut kemerdekaan kita yang ke-63 tahun, insya-Allah. Mungkin sebahagian besar daripada generasi muda hanya menilai sambutan kemerdekaan ini sebagai cuti umum. Hakikatnya jauh daripada itu. Sambutan perayaan kemerdekaan pada tahun ini harus kita raikan untuk menanam semangat patriotik yang menebal dalam kalangan rakyat, tidak kira generasi muda ataupun tua. Atas jerih payah generasi dululah, maka kita dapat menikmati pembangunan yang ada sekarang setara dengan negara-negara lain yang maju. Sidang hadirin sekalian, kita amat bertuah kerana dilahirkan di bumi Indonesia dan Malaysia. Walaupun dipisahkan oleh Selat Melaka dan banjaran gunung Pulau Borneo, namun bahasa dan peradaban kita tidak jauh berbeza. Malah rakyat kita, khususnya wanita, adalah serumpun yang memainkan peranan besar dalam mencorakkan adat dan budaya kita. Malahan terdapat tokoh-tokoh yang terdiri dari gulungan wanita yang mana sama-sama berjuang dalam usaha memerdekaan tanah air Indonesia satu ketika dahulu. Sebagai contoh, pahlawan wanita Indonesia yang semasa hidup mereka telah berjuang, baik mengangkat senjata ataupun perjuangan politik, termasuk melalui pendidikan mencapai kemerdekaan, seperti Hajah Bangkayo Rasuna Said, Raden Aing Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain telah berjasa memimpin bangsa Indonesia bersatu melawan penjajah hingga memperoleh kemerdekaan. Wanita pada hari ini memikul tanggungjawab penting
sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, hatta sebagai wanita biasa dalam mendidik anak-anak yang boleh menjalankan usaha mendidik generasi muda dengan lebih baik. Kelembutan dan keprihatinan wanita terhadap keperluan kasih sayang kepada anak-anak muda dalam melahirkan masyarakat yang dapat memimpin, yang berilmu, beriman, dan bertakwa, serta cemerlang, gemilang, dan terbilang dalam kehidupan hari ini, insya Allah. Sidang hadirin yang saya hormati, peranan wanita dalam institusi kekeluargaan merupakan antara faktor penting dalam membentuk keluarga yang baik dan stabil. Maka, Persatuan Wanita dari Indonesia dan Malaysia dapat membentuk dan memantapkan serta membangunkan peradaban bangsa yang kekal, merdeka, serta dikenali di serantau dunia sebagai negara yang dihormati dan disegani, insyaAllah. Ketahuilah bahwa peranan wanita adalah sangat penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat. Islam sendiri mengangkat darjat kaum wanita karena pengaruh kaum wanita adalah amat besar dalam kehidupan setiap Muslim. Percayalah ibu-ibu sekalian. Tangan yang menghayun buayan mampu mengguncang dunia. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada wanita Islam dan Helwa Abim di atas kerjasama penganjuran program Zoominar ini, serta ribuan terima kasih dan selamat Hari Kemerdekaan saya ucapkan kepada semua warga Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Muhammad Marzuki Umar. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Karena ini sudah agak molor waktunya, maka saya akan langsung meminta kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Mas Anies Baswedan, untuk langsung sebagai keynote speaker. Sebelumnya saya bacakan sedikit riwayat dari Mas Anies. Karir Pak Anies Baswedan pernah jadi Rektor Paramadina, pernah jadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah RI, dan sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Keluarga ibunda beliau, Profesor Dr. Ali Rashid Baswedan, dan juga adalah Majelis Hikmah di PP Wanita Islam. Beliau mempunyai seorang istri, Ibu Ferry Farhati Ganis, SPSI MSc, dan mempunyai 4 orang anak. Kepada Pak Anies, kami persilahkan, mudah-mudahan masih online. Silahkan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang hormati Ibu Dr. Marfuah Mustafa, Ketua Umum PP Wanita Islam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Siddiq, Ketua Dakwah Islamiyah Pusat. Yang saya hormati Ibu Fatin Nurmadina Burdin, Naib Presiden Helwa Abim, Dato' Muhammad Marzuki,
Sekjen Risiap, yang saya hormati juga para narasumber bersama kita, Prof. Din Samsudin, Ketua Pertimbangan Majelis Ulama, para pembicara semua dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama hadir. Tadi kita sudah mendengar banyak, panjang sudah disampaikan, dan banyak pikiran sudah diungkapkan. Saya tidak akan banyak menambah di sini. Saya ingin menggarisbawahi Maaf Pak Anies, suaranya hilang. tes, apakah terdengar suaranya? Sudah. Ketika kita berbicara umat Islam, ini bentangannya amat luas. Dari Afrika Utara membentang sampai Asia Tenggara. Saya sering mengistilahkan dari Maroko sampai Merauke. Itu bentangan yang amat luas. Nah, mengapa konteks rumpun ini harus dijadikan modal dalam percakapan tentang peran perempuan? Karena di berbagai kawasan umat Islam sering mengalami kesulitan untuk membedakan dan memberikan ruang kepada peran perempuan. Di banyak tempat, peran perempuan sulit dibedakan mana yang diatur oleh adat. Begitu masuk ke Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, irisan amat seakan tidak bisa dibedakan mana adat, mana aturan agama. Dan di banyak tempat, di Asia Selatan, di Timur Tengah, di Afrika Utara, ruang yang diberikan adat amat sempit. Ruang yang diberikan oleh adat untuk berperan, sehingga di tempat-tempat itu partisipasi peran perempuan di dalam pergerakan, di dalam kegiatan masyarakat menjadi lebih terbatas. Sisi lain, Asia Tenggara memiliki keunikan. Karena di tempat ini, para aturan agama dan aturan adat mudah sekali dibedakan. Sehingga di tempat ini ada ruang yang jauh lebih terbuka, jauh lebih besar. Karenanya di sini kita menyaksikan catatan sejarah peran-peran perempuan di dalam berbagai aspek yang hubungannya dengan perjuangan, di mana kaum perempuan memainkan peran yang cukup besar. Ini kalau kita tidak banyak muncul di tempat-tempat lain. Bahkan kalau dalam catatan Laksamana itu kalau dicek tahunnya, itu tahun 1500 sampai 1600. Jadi di masa sangat awal, di era itu sudah ada peran ke belakang, sampai dengan era lebih modern, deretannya banyak sekali. Kalau di Jakarta ini ada salah satu jalan yang paling terkenal, namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna adalah perempuan pertama yang terkena hukum speak delik. Larangan berbicara karena berbicaranya melawan kolonialisme. Jadi
Apa yang saya ingin sampaikan dalam seminar ini? Satu, ada konteks budaya yang amat longgar untuk tumbuhnya peran perempuan di masyarakat. Di tempat-tempat lain, ya di kawasan-kawasannya, ruang itu tidak seterbuka di Asia Tenggara. Jadi, bagi jaga dan diperluas. Lalu yang kedua, peran yang dimainkan tidak sebatas pada peran dari perempuan untuk perempuan, tapi dari perempuan untuk masyarakat, dan tidak berbicara agenda tentang perempuan saja, tapi agenda tentang perjuangan masyarakat. Ke depan kita menyaksikan adanya transformasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Segera mungkin mempercepat kemampuan adaptasi. Substansinya tidak berubah, tetapi metode mengalami perubahan. Bila metode berubah ini tidak diikuti dengan kemampuan para pegiat-pegiat perempuan untuk sesegera mungkin melek pada perubahan transformasi atau perubahan informasi komunikasi, bukan tidak mungkin akan tertinggal. Jadi saya berharap suasana kecepatan perubahan ini diantisipasi. Dalam suasana krisis kesehatan seperti sekarang, selalu memberikan hikmah. Tadi Bu Marfuah menceritakan juga dalam setiap situasi masalah, Allah selalu menitipkan dan menyertakan. Kita tahu dalam suasana krisis apapun, itu adalah perubahan yang dipercepat. Dalam suasana normal, perubahan itu berjalan dengan kecepatan yang lambat. Ketika ada krisis, sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat. Hari-hari ini, para aktivis perempuan harus jeli membaca apa yang sedang berubah. Harus jeli membaca apa yang akan ditinggal. Harus jeli membaca itu semua dalam suasana non-krisis. Kita kerjakan secara bertahap, pelan-pelan. Karena krisis itu semua bergerak secara cepat. Jadi ini sesuatu yang perlu diantisipasi oleh semua. Yang keempat, kebetulan kita sedang menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Begitu juga nanti saudara-saudara kita di Malaysia. Salah satu faktor penting sering terlupakan adalah dari perjuangan, di situ ada keluarga-keluarga. Ketika kami di Indonesia menengok arah sesungguhnya sampai dengan kemerdekaan 1945 masih minim terjadinya konflik fisik. Ada, tapi belum banyak. Perjuangan fisik mulai sudah kita mempertahankan kemerdekaan. Tapi proses meraihnya adalah proses yang kaum intelektual, meja perdebatan, meja diskusi, dalam ruang-ruang yang penuh dengan kekayaan intelektual. Karena itu, ketika kita menengok perjalanan menuju kemerdekaan adalah perjalanan pemikiran dari kaum pendiri bangsa. Sesudah 17 Agustus, baru di situ banyak
aktivitas pertempuran yang melibatkan segala lapisan masyarakat. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ketika kita memilih untuk merdeka dan memilih untuk mempertahankan kemerdekaan, pada saat itu ada perjuangan yang mengharuskan ada hibah tenaga, hibah uang, hibah harta, hibah waktu, dan sebagian hibah nyawa. Di mana itu didapat? Didapat dari seluruh komponen masyarakat. Siapa yang membangun suasana dalam rumah-rumah sehingga mau berangkat berjuang? Kaum ibu, kaum perempuan. Dalam catatan sejarah, di Indonesia, berapa jumlah orang yang meninggal akibat perang kemerdekaan, angkanya bervariasi. Tapi disepakati sekitar 97.000 orang yang meninggal. 97.000 orang ini, mereka berasal dari keluarga-keluarga yang ibunya menjadi pendorong, yang ibunya minimal melepaskan anak-anaknya untuk berangkat. Saya sering mengungkapkan ini dalam pertemuan dengan kita-kita semua di sini. Bayangkan bila hari ini ada anak kita usianya 17 tahun datang ke rumah lalu permisi, ayah, ibu, saya akan berangkat untuk sebuah pertempuran. Kira-kira bagaimana reaksi kita hari ini? Itu terjadi di masa itu. Pesan penting, jangan lupakan peran kaum perempuan yang tidak mahir berpidato, yang tidak terampil muncul di depan publik, yang tidak muncul sebagai tokoh. Tapi peran perempuan sebagai ibu, sebagai istri, yang membuat rumah tangga di sepenjuru negeri menjadi supplier pejuang, menjadi supplier orang-orang pemberani yang memilih untuk menjadi syahid di tanah ini. Peran itu sering terlewatkan. Kita seringkali melakukan over glorifikasi kepada si pahlawan. Lupa bahwa dia berangkat dari didikan, berangkat dari doa dan keikhlasan kaum ibu yang melepas mereka untuk bisa berjuang. Seminar ini saya rasa perlu sekarang untuk menengok aspek ini. Tidak dianggap sebagai sekedar urusan rumah tangga yang sederhana, tetapi sebagai pilar dari sebuah proses pendidikan. Hari-hari ini, jutaan anak berada di rumah karena adanya pandemi. Mereka sehari-hari dengan ibunya, dengan ayahnya. Wanita Islam dan Helwa harus mencoba untuk memainkan peran untuk bisa menjadi pemasok atas strategi, taktik, informasi untuk membekali agar kaum ibu yang di rumah terus menjadi pendidik, terus memainkan peran sebagaimana masa perjuangan dulu. Kali ini ketika rumah menjadi tempat anak-anak belajar sekitar 24 jam. Itu saja dari saya, 4 poin. Semoga bermanfaat. Untuk saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, baik di Malaysia maupun di Jakarta, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa berjumpa secara langsung di waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tambahan kasih. Bu Alia, Pak Inel, Bu Alia mungkin. Silakan Bunda Alia. Sudah cukup barangkali.
Cukup. Mungkin dua patah kata Bu menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan webinar yang insya Allah sangat mulia dan sangat berharga ini, dan insya Allah akan dapat membekali semua dari kita, baik peserta maupun yang ikut di rumah, insya Allah akan mendapatkan manfaat sebagai pedoman dalam kiprahnya ke depan. Dan mudah-mudahan webinar ini akan dapat berjalan dengan lancar, insya Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies, terima kasih Bunda Alia sudah berkesempatan hadir di acara kami. Mudah-mudahan ke depan tetap support dan mendukung kegiatan kami. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu seminar atau Zoominar yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Hani Pujiati. Ibu Dr. Hani Pujiati ini adalah juga sebagai Sekjen PP Wanita Islam. Keseharian beliau adalah dosen di UNJ, dosen Pascasarjana dan dosen jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di UNJ. Kepada Ibu Hanif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi